Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 28 April 2020 kembali bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Kita akan berdoa untuk kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kesempatan untuk kami bisa pergunakan untuk belajar firman-Mu, merenungkan akan firman-Mu. Roh Kudus, berikan pencerahan buat kami, untuk kami mengerti kebenaran-Mu, dan Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang kudus yang telah dipilih oleh Allah, kita lanjutkan renungan kita di dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Puji Tuhan. Tema renungan hari ini saya kasih tema kesetiaan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang kudus yang dipilih oleh Allah, perhatikan kalimat pertama di dalam ayat yang ke-6. Ini satu pengakuan daripada Paulus. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Ini merupakan satu keyakinan dari seseorang yang mengenal dengan benar siapa Allah yang dipercayai. Paulus mengenal dengan baik siapa Allah yang telah memilih dia dan Allah yang sudah mengerjakan pekerjaan yang baik terhadap jemaat di Filipi. Pengertian akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Akan hal apa? Perhatikan ayat yang kelima, renungan beberapa hari yang lalu, bahwa jemaat di Filipi telah diberikan kemampuan oleh Tuhan Yesus melalui kasih karunia-Nya untuk bersekutu di dalam pekabaran Injil. Jemaat di Filipi telah melakukan sesuatu yang baik karena Tuhan yang sudah memampukan. Tuhan Yesus yang sudah bekerja di dalam kehidupan mereka. Nah, inilah yang menjadi keyakinan Paulus. Kalau Tuhan Yesus sudah mengerjakan hal yang baik kepada jemaat di Filipi, kalimat selanjutnya yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, perhatikan, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Perhatikan garis bawahi kata akan meneruskannya. Siapa yang meneruskannya? Tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri yang sudah memulai, yang sudah memberi kemampuan kepada jemaat di Filipi untuk melakukan hal yang baik. Akan meneruskannya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-138 ayat yang ke-8, kata yang sama dipakai, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, untuk melakukan pekerjaan yang baik, itu muncul bukan karena murni dari kita. Paulus berkata, apa yang aku inginkan ada sesuatu yang baik, tapi yang keluar tidak baik. Di saat kita merindukan melakukan yang baik dan apa yang kita kerjakan juga baik, itu hasil kerja daripada Roh Kudus. Itu hasil kerja daripada Kristus yang bekerja dalam hidup kita. Jadi tatkala Kristus sudah melakukan yang baik dalam diri kita, Dia akan meneruskannya sampai akhir, yaitu hari Tuhan. Bahasa Mazmur katakan, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Karena apa? Kasih setianya
itu berlaku untuk selama-lamanya, dan Dia tidak akan meninggalkan kita, dan Dia tidak akan tidak menolong kita, karena perbuatan tangannya akan tetap terus beracara, bekerja dalam hidup kita. Kebenaran apa yang kita dapatkan hari ini dalam renungan hari ini? Tatkala kita mampu melakukan hal yang baik, tatkala kita mampu bekerja dengan baik, tatkala kita mampu berkata yang baik, berpikir yang baik, bahkan sampai akhirnya kita mampu mempertahankan iman percaya kepada Yesus, itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena kita bisa, enggak. Itu semata-mata karena Allah dalam Kristus Yesus sudah bekerja dalam hidup kita. Nah, tatkala Yesus sudah bekerja dalam hidup kita dengan baik, itu Dia akan meneruskannya. Apa yang menjadi kerinduan kita ke depan? Apa yang menjadi satu cita-cita kita ke depan? Kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan Yesus turut bekerja di dalamnya, meneruskannya. Kasih setia Tuhan enggak perlu kita lakukan lagi. Kalau Dia sudah mati buat kita dan dosa kita sudah diampuni, kita dijadikan orang-orang kudus, itu karya Allah yang baik yang Yesus sudah mulai dalam hidup kita. Maka pemeliharaan Allah akan tetap terus berlaku dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini, firman Tuhan buat renungan hari ini, membawa hidup kita untuk meyakini sepenuhnya akan hal ini. Aku yakin sepenuhnya akan hal apa? Apa yang aku kerjakan hari ini, apa yang aku pikirkan hari ini, apa yang aku rancangkan hari ini, tatkala aku serahkan kepada Tuhan, aku yakin Ia yang telah memulai hal yang baik dalam diriku akan seterusnya, akan meneruskannya sampai akhir, sampai kita menikmati apa yang kita rancangkan, apa yang kita impikan. Itu janji Tuhan. Allahku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kesetiaan Allah ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Dia akan tetap terus setia, meneruskan apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita, asalkan kita tetap setia kepada Tuhan, asalkan kita tetap terus berserah dan bersandar kepada Tuhan, asalkan kita tetap terus kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Jemaat Filipi contohnya, secara manusia mereka nggak mampu, karena kekuatan Tuhan mereka berserah kepada Tuhan. Apa yang menurut mereka tidak mampu ia lakukan, tetapi Tuhan mampukan. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada banyak hal yang tidak mampu kita kerjakan dalam hari-hari ini. Ada banyak hal. Dan kita bisa berkata dengan jujur, Tuhan, aku gak mampu lakukan ini. Aku gak mampu mewujudkan impianku. Aku gak mampu mewujudkan rencana dalam hidupku ke depan. Tetapi aku akan dimampukan Tuhan tatkala Tuhan ada dalam hidupku, tatkala Tuhan terlibat penuh dalam hidupku, berserah kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dia yang akan meneruskannya dalam hidup kita. Puji Tuhan, kiranya renungan hari ini membuat kita semakin kuat, berpegang teguh dalam pengharapan iman kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan kita sangkali Tuhan dalam hidup kita. Tatkala kita mengakui Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita, maka Dia akan mengakui kita bahwa kita adalah anak-anaknya yang layak dibela, yang layak dilindungi, yang layak dipenuhi kebutuhannya. Tuhan Yesus memberkati, kiranya ini menjadi berkat dalam hidup kita semua. Puji Tuhan. Memuji memuliakan nama Tuhan.
dengan satu pujian, Yesus, Kau telah memulai. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, sesuatu yang baik Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Tatkala Engkau mengampuni segala dosa kami, di saat Kau rela mati buat kami Tuhan. Dan kami percaya janji kesetiaan untuk memelihara hidup kami akan tetap terus ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu bahwa Engkau sudah baik dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
kasih setiamu tetap ada bersama dengan kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Engkau, sehingga kasih setiamu senantiasa kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu itu membawa hidup kami semakin menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Hamba berdoa buat seluruh orang-orang kudus-Mu di mana saja berada. Biarlah kasih setia Tuhan tetap terus kerjakan dalam hidup mereka. Bawa mereka untuk semakin mengasihi Tuhan. Bawa mereka untuk semakin mencintai Tuhan. Hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Terima kasih. Turunkanlah kiranya berkat-Mu atas umat-Mu, atas jemaat-Mu di mana saja berada. Kasih setia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai dalam hidup kami mulai siang hari ini sampai Tuhan datang kali ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.